Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan video kita tentang daily conversation. Di video kali ini kita akan berlatih percakapan sehari-hari. Daily conversation artinya adalah percakapan sehari-hari. Let's practice. Mari kita berlatih. Baik, teman-teman semua yang ada di rumah, mari sama-sama kita berlatih untuk langsung ke percakapan sehari-hari. Yang pertama, di sini ada beberapa kalimat yang teman-teman sudah bisa lihat dan baca. Saya bacakan, teman-teman jawab dan coba artikan. Baik, kalimat yang pertama, how do you do? How do you do? Apa artinya? How do you do? Artinya salam kenal. How do you do artinya salam kenal. Kalau kita mau menjawab kalimat ini, itu bisa menggunakan kata how do you do juga. How do you do? How do you do? I'm David. How do you do? I'm Barbara. How do you do? I'm Steve. How do you do? I'm John. Salam kenal. Saya David. Salam kenal. Saya John. Jadi setelah how do you do diucapkan diikuti dengan nama kita. Nomor 2, how are you? Apa kabar? Kita jawab, I'm fine, thank you. Nomor 3, do you speak English? Apakah kamu bicara bahasa Inggris? Yes, I do. Ya, saya bicara bahasa Inggris. Teman-teman harus mengingat setiap kalimat yang diawali dengan kata do, maka jawabannya harus do juga. Do you speak English? Yes, I do. Tidak boleh kita menjawab yes, I speak English. Tapi harus yes, I do atau no, I don't. Dengan adanya kata do di sini menandakan bahwa bahasa sehari-hari kita adalah bahasa Inggris. Karena do di sini merujuk kepada kalimat atau tenses simple present yang bermakna kegiatan sehari-hari atau rutinitas. Do you speak English? Yes, I do. Ingat teman-teman cara menjawabnya yes, I do atau no, I don't. Jangan dijawab yes, I speak English. Tapi yes, I do, no, I don't. Number 4, can you speak English? Bisakah kamu bicara bahasa Inggris? Yes, I can. Atau no, I can't. Bisa dijawab yes, I can. Atau no, I can't. Number 5, what's your name? Siapa namamu? Bisa dijawab dengan I'm David atau my name is David. Seperti itu. Sudah mengerti? Coba teman-teman praktekkan mengucapkan kalimat-kalimat ini dari nomor 1 sampai nomor 5. Teman-teman artikan. Setelah itu setiap pertanyaan teman-teman berikan jawabannya. Jawabannya harus benar. Pastikan teman-teman lancar, baru teman-teman boleh melanjutkan ke slide berikutnya. Mari kita lanjut bagi yang sudah lancar. Bagi yang belum, jangan dulu dilanjutkan pembelajaran ini. Lebih baik teman-teman ulang-ulang dulu sampai benar-benar lancar. Oke, bagi yang sudah lancar, sudah bisa membaca dan mengartikan dan menerjemahkan, bahkan bisa menjawabnya dengan lancar, kita lanjut. Kita lanjut. What is your complete name? Bisa dijawab secara lengkap atau bisa dijawab dengan my complete name is atau misalnya I'm Muhammad Abu Bakar misalnya. What is your complete name? Siapa nama lengkapmu? What is your nickname? Siapa nama panggilanmu? What is your nickname? Siapa nama panggilanmu? Bisa kita jawab dengan my nickname is John. Atau you can call me John. You can call me David. Seperti itu. Jadi bisa dijawab dengan dua cara. Atau langsung John. Seperti itu boleh juga. Tanpa mengulang lagi nickname. Nomor 3. Where do you live? Where do you live? Di mana kamu tinggal? I live in New York. Saya tinggal di New York. I live in Aceh. Saya tinggal di Aceh. I live in Jakarta. Saya tinggal di Jakarta. I live in Indonesia.
Saya tinggal di Indonesia. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus menggunakan kata in. I live in, bukan I live on atau I live at. Where do you live? Untuk nama negara dan nama kota, gunakan in. I live in New York. I live in Jakarta. Seperti itu. Kita lanjut dengan nomor 4. What is your phone number? What is your phone number? Ingat teman-teman, kalau ingin menanyakan nomor HP seseorang, jangan menggunakan how much is your phone number atau how many is your phone number, tetapi gunakan kata what is. What is dalam bahasa Indonesia, untuk kalimat ini kita terjemahkan berapa nomor HP-mu. Bukan berapa banyak, tapi berapa angkanya. Itu yang kita maksud di sini. Sehingga what is diterjemahkan dengan berapa nomor HP-mu. What is your phone number? Kemudian langsung dijawab dengan angkanya. Atau kita ulang my phone number is. Atau langsung ke angkanya. Misalnya 0852 0852 555 555 kalau 5-nya 2 kali 55 7852 7852. Nah, itu misalnya. Number 5, where do you study? Where do you study? Di mana kamu belajar? Nah, ini kita bisa menjawab dengan nama sekolah atau nama universitas. Kalau kita masih sekolah, maka kita jawab nama sekolah kita. I study in Senior High School Number 1 Jakarta. Atau I study in Indonesia University. Seperti itu. Where do you study? I study in Cambridge University. Seperti itu. Langsung dijawab I study in. Baik teman-teman, pastikan sudah lancar, baru teman-teman terjemahkan dan lanjutkan. Lancarkan dulu bacaannya, terjemahkan. Setelah diterjemahkan, pastikan teman-teman dapat mengartikan atau menerjemahkan dan menjawab. Pastikan dapat menjawab pertanyaannya dengan benar-benar lancar. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. What is your religion? What is your religion? Apa agamamu? My religion is Islam atau I'm a Muslim. Saya orang Islam. What is your ethnic? Apa etnikmu? Apa sukumu? Ini bisa langsung dijawab. I'm Javanese. Saya orang Jawa. I'm Bataknis. Saya orang Batak. Atau I'm Acehnis. Saya orang Aceh. Jadi etnik di sini adalah suku. What is your ambition? Apa cita-citamu? I want to be a businessman. Atau I want to be a doctor. Seperti itu. Aku ingin menjadi dokter. Aku ingin menjadi businessman. Langsung saja bisa dijawab dengan my ambition is. Atau I want to be. Atau I wanna be. Bisa seperti itu. Bisa 3 jawaban. My ambition is become a doctor. Atau I want to be a doctor. Atau I wanna be doctor. Seperti itu. Kita lanjut dengan nomor 4. What is your hobby? What is your hobby? Kalau hobi kita cuma satu, maka tinggal jawab cooking. Atau my hobby is cooking. Atau cooking and watching movie. Atau my hobbies are, kalau lebih dari satu gunakan are. My hobbies are listening music, cooking, and watching a movie, and reading a book, dan sebagainya. Gunakan are jika hobi kita lebih dari satu. Gunakan is jika hobinya hanya satu saja. What is your marital status? Apa status pernikahanmu? Ini kalau kita sudah menikah, kita jawab I'm married. Kalau belum, I'm single. Seperti itu. Baik teman-teman, silakan dilatih dulu nomor 1 sampai dengan nomor 5 dari bacaannya, pengucapannya, kemudian juga terjemahan atau artinya, kemudian yang terakhir bagaimana cara menjawab pertanyaan ini. Jika teman-teman menyimak cara saya sampaikan tadi, cara menjawabnya, terjemahannya pasti teman-teman bisa. Kalau belum lancar,
Maka video ini teman-teman ulang-ulang dulu dari awal sampai benar-benar lancar. Baru kita lanjutkan seperti biasa, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Where do you come from? Dari mana kamu berasal? Where do you come from? I come from Jakarta. I come from New York. Atau kalau kita berasal dari daerah tertentu, kita langsung saja kita ucapkan daerahnya dari mana. Number 2, where is your hometown? Where is your hometown? Di mana kampung halamanmu? Kampung halaman atau tempat kita tinggal di mana? My hometown is in Banda Aceh atau in Yogyakarta. Seperti itu. What is your nationality? Apa kebangsaanmu? I'm Indonesian. Jawabnya langsung saja, I'm Indonesian. Atau my nationality is Indonesian. Nomor 4, how old are you? How old are you? Silakan diulangi sekali lagi. How old are you? Digunakan kalimat ini untuk bertanya umur kepada seseorang. Kita mau tahu umur seseorang, maka tanyakan menggunakan kalimat ini. How old are you? Berapa umurmu? Kita jawab, I'm 25 years old. I'm 25 years old. Tidak boleh kita menjawab my old is, nggak boleh. Harus langsung dengan angkanya. How old are you? I'm 25. Atau 25. Seperti itu. What is your date of birth? Berapa tanggal lahirmu? Langsung disebutkan tanggal lahirnya. 25 January. 10 September, 10 November, 17 August, dan sebagainya. Jangan lupa menghafal nama-nama bulan dalam bahasa Inggris, sehingga kita bisa menyebutkan tanggal dan bulan dalam bahasa Inggris. Baik teman-teman, kalau sudah memahami pertanyaan dan cara menjawab yang ini, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nomor 1, ini pertanyaan menggunakan opini atau pendapat. Jadi teman-teman masih ingat pelajaran sebelumnya bagaimana cara menjawab pendapat seseorang? Maka teman-teman harus berlatih bagaimana memberikan pendapat dalam bahasa Inggris. Oke, kita langsung saja ke nomor 1. Are friends more important than family? What do you think? Saya terjemahkan dulu sehingga teman-teman bisa memahami maksud dari pertanyaan ini. Are friends more important than family? Are friends more important than family? Apakah teman-teman itu lebih penting daripada keluarga? Kita punya keluarga dan kita punya teman. Mana yang lebih penting? Apakah teman lebih penting atau keluarga yang lebih penting? What do you think? Apa pendapatmu? Itu. Jadi kita sudah paham pertanyaan ini, arti dari pertanyaan ini, maksud dari pertanyaan ini. Pertanyaan ini menanyakan pendapat kita, apakah teman itu lebih penting daripada keluarga? What do you think? Apa pendapatmu? Jadi kalau menurut kita teman lebih penting, kita bisa menjawab, friend is more important, friends are more important than family. Atau friend is more important than family. Because, apa alasan kalau teman lebih penting? Dan apa alasan kalau keluarga lebih penting? Atau I think family is more important than friends. Boleh juga, bebas menjawabnya. Tergantung kepada pendapat masing-masing ya. Bebas saja. Atau ingin menjawab, dua-duanya penting bagi saya. Tidak ada yang lebih penting. Karena dua-duanya juga penting. Misalnya kita bisa menjawab dengan friends and family are both of them important. Oke, bisa juga seperti itu teman-teman. Bebas. Yang penting kita bisa memberikan pendapat kita dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Nomor 2. Are your parents strict? Are your parents strict? Apakah orang tuamu orang tua yang tegas? Kalau ya, maka jawabannya ya. Yes, they are. Seperti itu. Kalau tidak, no, they are not. Oke. Nomor 3. Number 3, did you ever meet any of great grandparent? Did you ever meet
any of your great grandparent? Apakah kamu pernah bertemu salah satu dari kakek dan nenekmu? Great grandparent di sini adalah buyutmu, gitu. Kalau tidak, no, I didn't. Atau yes, I did, gitu. Number 4, do you get along well with your family? Apakah kamu bergaul dengan baik dengan keluargamu? Apa pendapat kalian? Kalau merasa semuanya baik-baik saja, yes, I do. Atau no, I don't. Bebas cara menjawabnya. Yang penting setiap pertanyaan yang ditanyakan dengan did, jawab dengan did. Pertanyaan yang ditanyakan dengan do, jawab dengan do. Pertanyaan yang dimulai dengan to be, jawab dengan to be. Number 5, do you have any brother or sister? If so, how old are they? Do you have any brothers or sisters? If so, how old are they? Apakah kamu mempunyai saudara laki-laki atau saudara perempuan? Jika kamu punya, berapa usia mereka? Nah, ini kalau punya maka yes, I do. Jangan dijawab yes, I have, gitu. Tapi tetap pertanyaan yang diawali dengan do, jawab dengan do. Yang diawali dengan are, jawab dengan to be. Atau yang diawali dengan did, seperti di nomor 3, jawab dengan did. Do you have any brothers or sisters? Yes, I do. How old are they? Berapa umur mereka? My brother is 17 and my sister is 20, misalnya. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Do you look more like your mother or your father? Apakah kamu lebih terlihat seperti ibumu atau seperti ayahmu? Do you look more like your mother or your father? Nah, ini pertanyaan ini bisa dijawab dengan bebas ya. Kalau lebih mirip ibu atau lebih seperti ibu, maka I look like my mom. Atau kalau dengan mirip lebih ayah, I look more my father. Seperti itu, bebas saja. Do you often get argue with your mother or father? Apakah kamu sering berbeda pendapat dengan ibumu atau ayahmu? Silakan dijawab. Yes, I do. No, I don't. Ya tetap saja seperti ini. Yes, I do. Gitu. Yes, I do. Seperti itu. What about, ini putus pertanyaannya. What about your family? What about your brother, mother? Seperti itu ya. Nomor 8 atau number 8. Do you often visit your grandparent? Kalau memang sering, apakah kamu sering visit mengunjungi grandparent ini, kakek dan nenek? Maka tinggal dijawab saja yes I do, no I don't. Seperti itu, gampang jawabnya. Nomor 9, do you think people should adopt children for other countries? Nomor 9 ini bertanya tentang pendapat kita. Apakah menurutmu orang-orang harus mengadopsi anak dari luar negeri? Apa pendapat kalian tentang adopsi seorang anak? Dan bagaimana pendapat kalian ketika kalian ingin mengadopsi anak bukan dari dalam negeri, tetapi kalian ingin mengadopsi anak dari luar negeri? Maka berikan pendapat kalian. Do you think people should adopt children from other countries? What do you think? Apa pendapatmu? Gitu. Tinggal diberikan pendapatnya. I think I don't agree with this statement, misalnya. Saya nggak setuju dengan pendapat ini. Kalau kita mau mengadopsi, if we want to adopt the children, we can adopt from our country. Atau yes, I think people should adopt children for other countries because apa alasannya? Itu bebas menjawabnya. Do your parent let you stay out late? Apakah orang tuamu membiarkan kamu di luar rumah di malam hari? Do your parent let you stay out late? Apakah orang tuamu membiarkan kamu di luar hingga larut seperti itu? Kalau ya, yes, they do. Kalau tidak, no, they don't. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Mudah-mudahan teman-teman di rumah tetap menyimak dengan baik dan tetap berlatih mengucapkan apa yang saya ucapkan dan coba menerjemahkan. Number 11, how did you get your name? Bagaimana kamu mendapatkan namamu? How did you get your name? Bisa dijawab dengan sebuah cerita, misalnya when I was born, ketika saya dilahirkan, my parent give me a name inspired by a movie, yang terinspirasi dari sebuah film.
Atau my mom gave me a name. Ibuku yang memberikanku nama. Ini bebas ya. Cerita bagaimana kita mendapatkan namanya. Kalau memang tidak tahu, bisa jawab I don't know how I get my name because I never ask my father and my mom about my name. Seperti itu. Tapi kalau memang ada kisahnya diceritakan. How did you get your name? Okay, I want to tell you a story about how my parent gave me a name. Nah, kemudian diceritakan seperti itu. Number 12. How many members do you have in your family altogether? How many members do you have in your family altogether? Berapa keseluruhan dari anggota keluarga kita? Nah, ini gampang. Misalnya 5 atau 7. Seluruh anggota keluarga kita termasuk ayah dan ibu ya. Ceritakan berapa orang semuanya. Misalnya 7. 7 consists of my father and my mother. 5 of them are my brother and sister. I have 3 brother and 2 sisters. Demikian bisa dijawab dengan bebas, ini nggak masalah. Yang penting dihitung semuanya, baik ayah, ibu, adik, kakak, abang, dan sebagainya. How often is your entire family together? Seberapa sering keseluruhan anggota keluargamu bersama-sama? Not very often, misalnya, nggak terlalu sering. Yes, very often. Ya, sangat sering. Ya, jadi ini bisa diceritakan bagaimana seberapa sering keluarga kita bisa berkumpul bersama-sama. Number 14 is spanking a good way to discipline children. Apakah menurut kalian spanking, menampar, a good way adalah cara yang baik untuk mendisiplinkan anak-anak, to discipline children? Apa menurut kalian? Bagaimana pendapatnya? I think this is a good way to discipline children. Kalau menurut kalian bagus. Kalau nggak bagus, maka I think it is a bad way. This is not good way to discipline children because karena apa? Ceritakan. Number 15. What are some of your fondest memory of childhood? Jadi apa kenangan paling indah yang ada di masa kanak-kanak? Mohon diceritakan. Misalnya ketika masa kanak-kanak orang tua kita mengantarkan kita ke sekolah, itu adalah memori yang sangat berkesan dan sulit untuk dilupakan. Maka silahkan diceritakan dengan menggunakan bahasa Inggris. What are some of your fondest memory of childhood? Apa kenangan paling indah saat kita masih anak-anak? Okay, that's number 15. Teman-teman, silahkan diulang-ulang dulu membacanya dengan suara yang nyaring. Pastikan bisa dibaca tulisan-tulisan Inggris ini, kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris ini, dan teman-teman bisa mengartikan dan bisa menjawab pertanyaan ini, sehingga manfaatnya adalah teman-teman bisa menambah kecepatan dalam berbicara bahasa Inggris, menambah refleks dalam berbicara bahasa Inggris ya. Baik, teman-teman, kita lanjutkan ke kalimat berikutnya. What do you and your family like to do together? Apa yang kamu dan keluargamu suka lakukan ketika kalian lagi bersama-sama? Misalnya kalian kalau lagi bareng itu nonton TV bersama, atau liburan bersama, atau bahkan makan malam bersama misalnya. We spend our time together at night for dinner misalnya. Me and my family, I and my family misalnya, go traveling together, dan terserahlah jawabannya apa saja boleh. Yang penting kita bisa bercerita dalam bahasa Inggris. Kalau belum, maka buat dulu kalimatnya dengan bahasa Indonesia, diterjemahkan dan diperlancar seperti itu. Agar terbiasa. Pelan-pelan pasti lancar teman-teman. Asal teman-teman rajin berlatih. Okay, next, number 17. What do you mother and father look like? Ayah dan ibumu mirip siapa? How about your grandparents? Bagaimana dengan kakek dan nenekmu? Gitu. Ini coba direnungkan dulu, ayah dan ibu kita mirip seperti siapa ya teman-teman. Kalau mirip dengan kakek dan neneknya ya tinggal diceritakan. My mom and my father look like their grandparent misalnya. Atau kalau nggak tahu, I don't know about that question. I have no idea. I have no clue misalnya. Number 18. What do your parents do in their free time? Apa yang dilakukan orang tuamu di waktu luang?
Misalnya mereka membaca koran, bersantai, memasak, pergi memancing, liburan. Nah, ini bebas jawabannya. What do your parents do in their free time? In their free time, my parents like watching movie together, misalnya. Atau my mom and my father, they go traveling together, they spend their time together, dan sebagainya ya. Nomor 19, what are the occupation of your family members? Apa saja pekerjaan-pekerjaan dari keluargamu, dari anggota keluarga kita, mulai dari ibu, ayah. Misalnya kita bisa menceritakan my mom is a doctor, and my father is a dentist, atau my father is surgeon, atau my sister misalnya. My sister is student in university, my brother is an employee in big company misalnya ya. Ini bebas. Yang penting kita tahu makna dari tulisan pertanyaan ini dan kita bisa menjawabnya dengan bahasa Indonesia, kemudian bisa juga kita jawab dengan bahasa Inggris. Dengan bahasa Indonesia dulu ya dijawab, misalnya apa pekerjaan anggota keluargamu? Kita bisa menjawab dengan lancar dulu dengan bahasa Indonesia karena banyak sekali yang ketika ditanyakan dengan bahasa Indonesia aja masih mikir. Ayah saya, ibu saya adalah, masih mikir lama kali. Kalau bahasa Indonesianya lancar, bahasa Inggrisnya pasti lancar. Kalau nggak tahu boleh buka kamus kok. Buka kamus, lihat di Google juga nggak masalah bagaimana menyusun kalimat yang baik. Nomor 20, what is the best memory you have of your family? Doing so. Nomor 20, itu apa sih kenangan yang paling kita miliki bersama keluarga? Kalau ada, maka diceritakan. Next, kita lanjutkan ke kalimat berikutnya. What kind of thing do you do with your family? What kind of thing do you do with your family? Apa saja hal-hal yang kamu lakukan ketika kamu lagi bareng keluarga, lagi bersama keluarga? Misalnya makan malam bersama, atau lagi bersama keluarga itu cuma ngobrol. Misalnya, my father and my mom and my family like watching movie together, atau they only talking, atau apa, ini bebas. Nomor 22, what would you change about your childhood? Apa yang ingin kamu ubah tentang masa kanak-kanakmu? Kalau tidak ada, I don't want to change anything about my childhood because my childhood is my best memory and I love my childhood misalnya. Kalau ada, I would to change about my education misalnya. Nah, ini bebas jawabnya. Yang penting, what would you change about your childhood adalah apa yang ingin kamu ubah tentang masa kanak-kanakmu. Number 23, who do you get along better? Kamu lebih dekat dengan siapa? Your mother or your father? Dengan ayah atau ibu? Nah, atau keduanya. Misalnya, I get along better with my mom and my father. They are best for my life, misalnya. Would you live with your parent after you get married? Maukah kamu tinggal dengan orang tuamu setelah kamu menikah nanti? Apa pendapat kalian? Kalau mau ya, yes, I would like to live with my parent. Kalau tidak, no, I would don't to live with them, misalnya. Kalau ya berarti yes, kalau tidak berarti no, I would not, tinggal tambahkan not. Kalau yes, I would like to live with my parents because, karena apa? Sertakan alasannya. Teman-teman pastikan selalu membaca kalimat-kalimat ini, menerjemahkannya, dan sekali lagi saya ingatkan untuk selalu berlatih membaca, menerjemahkan, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya jika teman-teman sudah lancar dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya tampilkan tadi. Oke, pertanyaan berikutnya adalah, could you tell me your full name please? Yes, misalnya, I could. Misalnya, atau langsung jawab nama full name-nya siapa, nama lengkapnya siapa. Kalau teman-teman memiliki nama lengkap, maka nama lengkap teman-teman itu siapa. What shall I call you? Saya manggil kamu siapa ini? You can call me David. Nah, kamu bisa manggil saya David.
Does your name have any quote? You tell me your full name, please. Nah, ini pertanyaan ini sepertinya terpotong ya. Does your name have any meaning atau have any story? Ini dua pertanyaan yang terpisah. Could you tell me your full name please? Ini sama dengan pertanyaan ini. Could you tell me your full name please? Ini tertekan dua kali sehingga saat saya ketik terdouble seperti ini. What shall I call you? Ini sama seperti di atas. Does your name have any special meaning? Nah, ini yang dia maksud tadi ya. Apakah namamu memiliki makna yang khusus? Kalau ada kisah yang khusus saat kita mendapatkan nama kita, tolong ceritakan. Yes, my name has special meaning. My name meanings about apa misalnya. Kalau tidak, no, nothing special about my name. Gitu. Kita lanjutkan teman-teman. Why do so many people change their name? Kenapa kebanyakan orang ingin mengubah nama mereka? I don't know. I don't have any idea about why the people like to change their names. Atau kalau ada, yes, maybe they don't like their real name. They want to change to be better, misalnya. Ini bebas saja. Teman-teman mau menjawab apa, yang penting teman-teman sudah paham maksudnya apa dari pertanyaan ini. Kemudian, is your name important to you? Apakah namamu penting bagimu? Kalau penting, yes, this is very important for me. Kalau tidak, no, I think my name is not important. I can change my name. Nggak penting nama saya bisa aja ganti nama saya. Seperti itu. Jadi bisa teman-teman bebas dalam menjawab. Yang penting teman-teman tahu cara menjawabnya. Is your name important to you? Hometown or birthplace? Special meaning? Gitu. Hometown or birthplace? Ceritakan tentang hometown. Tell me about your hometown or your birthplace. Ceritakan tentang kampung kelahiranmu atau birthplace, tempat kamu lahir. Kalau ada, teman-teman ceritakan. Apakah hometown or birthplace ada special meaning? Ada hal-hal yang spesial? Kalau tidak, no. Jawab aja no, nothing special about my hometown or my birthplace. Kemudian yang ini sudah tadi, why do so many people change their names? I don't know why people like to change their name. Maybe because they don't like their name. Bisa saja. Is your name important to you? Nah, ini juga sudah kita tanyakan tadi. Is your name important to you? Seperti itu. Hometown ini sudah. Thank you teman-teman sudah menyimak video ini sampai akhir. Mudah-mudahan dengan terus mengulang-ulang kemampuan bahasa Inggris, baik dalam segi menerjemahkan dari Inggris ke Indonesia atau dari Indonesia ke Inggris, dan menyimak video-video saya dan berlatih bersama saya saat menonton video ini, kemampuan teman-teman dalam memahami bahasa Inggris dan mempraktekkan bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari teman-teman semakin meningkat dan semakin bagus dan semakin baik. Sekali lagi saya ingatkan bagi teman-teman di rumah untuk terus mengulang-ulang dan berlatih-latih. Jadi dengan menonton video ini dan video-video saya yang lainnya, tanpa perlu terbeban, teman-teman cukup menikmati video-video saya. Sehari satu video saja. Saya yakin pasti kemampuan bahasa Inggris teman-teman pasti akan membaik, yaitu dengan cara berlatih, mengulang, dan menerjemahkan. Sehingga akan ada perubahan, misalnya dari segi pengucapan, dari segi bertambahnya kosakata, dari segi kemampuan berbicara dan mengingat banyak hal dan mengambil banyak pelajaran dari video-video yang saya berikan. Oke, teman-teman, terima kasih sekali lagi dan sampai bertemu di video berikutnya. Jangan lupa komen jika ada pertanyaan. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda loncengnya sehingga teman-teman tidak ketinggalan video-video berikutnya. Thanks for watching. See you on next videos. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.